Gabungan polisi dan Satpol PP Kepri amankan aksi unjuk rasa nelayan di gedung daerah. Sebanyak 250 personel gabungan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Kepulauan Riau dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar para nelayan di halaman gedung daerah, tepi laut, Tanjung Pinang, Kamis, 15 Mei 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi nelayan kecil di wilayah Kepri yang meminta kelonggaran terhadap aturan penangkapan ikan. Mereka menilai regulasi saat ini membatasi ruang gerak nelayan tradisional dan berdampak pada keberlangsungan ekonomi mereka. Dialog awal antara perwakilan nelayan dan pemerintah daerah berlangsung kondusif. Dialog kemudian dilanjutkan di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di mana masa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, SI. Mohon, betul nggak kawan? Betul! Pokoknya tadi ingin tangkap lagi kan? Dalam pertemuan tersebut, H. Iman Sutiawan menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan mengupayakan solusi terbaik bersama pihak terkait. Ini hasil dari pemerintah pusat biar dengan juga. Sekiranya ada izin-izin yang memang tidak terlalu prinsip dan bisa diselesaikan oleh di tingkat daerah, biarlah daerah menyelesaikan. Dalam orasinya, Distra Wandi yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan bahwa suara nelayan kecil harus benar-benar didengar dan dipahami oleh pemerintah. Izin, Pak Wandi, Siap. dalam kegiatan ini yang paling penting sekali disampaikan itu apa? Baik, sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Kami meminta hanya beberapa poin, yaitu adalah meninjau kembali PP nomor 11 tahun 2023 terkait penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota, yang mana di dalamnya kapal di bawah 30 gross ton, di atas 6 gross ton, yang wajib migrasi ketika mau beroperasi di wilayah 12 mil ke laut. Itu yang paling krusial yang kami suarakan. Pak, selain daripada itu ada lagi Pak? Nah, karena kita di Laut Kepri yang masuk di WPP 711, dalam hal ini kita kan banyak laut dangkal. Dari pulau ke pulau kan itu juga susah cara berhitung 12 mil tersebut. Apalagi di Natuna. Nah, dalam hal ini kita di Provinsi Kepulauan Riau sangat banyak, bahkan mencapai 7-80% nelayan dari GT 6 sampai GT 29. Jadi dalam hal ini, seperti yang kami sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya tolong diskresi dulu, tolong bermohon kepada pemerintah pusat yang membuat aturan tersebut yang sehingga sangat merugikan bagi nelayan Provinsi Kepulauan Riau. Seandainya nih, tadi kan sudah dijanjikan Ketua DPRD bahwa ini akan dibawa ke pusat. Ternyata pusat tidak mengabulkan permintaan daripada nelayan, bagaimana? Kita suruh Menteri Trenggono yang sangat sakti itu berhenti turun jadi menteri. Karena ini sudah ada, yang jelas sudah ada 19 provinsi, termasuk di Sulawesi, di Gorontalo dan di mana, semua ribut persoalan ini. Jadi persoalan ini memang harus kita jelaskan. Maka ada Forum Komunikasi Nelayan Nusantara ini sudah membentuk 19 provinsi. Baik, terkait dengan tambang pasir laut sendiri seperti apa menanggapinya? Oke, terkait dengan penambangan pasir laut sebenarnya kami simpel. Berdasarkan Undang-Undang 23, Undang-Undang Kewenangan Daerah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 jelas kewenangan tersebut dari 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Tapi terkait dengan PRL-nya, terkait dengan tata ruangnya masih juga diambil kewenangannya dan ditarik PNBP oleh pusat. Nah, itu juga sudah kita suarakan tadi. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kami minta tolong ditinjau kembali karena hampir 100% rencana sedimentasi untuk pengangkatan yang mana ada lumpur, lempung dan pasir itu yang menurut kajian akademisinya supaya karang tumbuh bagus itu bullshit bagi kami. Yang jelas terjadi jangka panjang nanti akan mudarat dan di situ semua hampir seluruh adalah zona perikanan tangkap nelayan, terutama nelayan tradisional. Bang, tadi kan ada sedikit menyangkut terkait kapal asing nih Bang yang masih beroperasi di luar negeri. Oke, terkait dengan kapal asing.
Saya rasa teman-teman media juga bukan hal yang baru untuk kita di Kepulauan Riau. Minggu kemarin dan bulan kemarin itu puluhan kapal yang warawiri, bahkan sampai dengan kapal angkutnya. Tapi dengan 40 kapal tersebut, nelayan tradisional, khususnya nelayan Natuna dan Anambas, mereka menjadi mata dan telinga di laut. Tapi ketika mereka pulang dari laut, yang puluhan mil balik ke darat, baru mereka bisa laporkan. Nah, karena apa? Karena pemerintah belum siap meminta kepada nelayan menjadi mata dan telinga, tapi alat komunikasinya tidak diberikan maksimal. Coba diberikan Starlink kepada nelayan tersebut. Dengan mudah mereka di sana. Tapi hari ini dengan ketidaksiapan pemerintah pusat, dengan pelayanannya, dengan sumber daya manusianya, sehingga pelayanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tidak ada maksimal. Pengawasannya gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan luas laut WPP 711, kita dari Selat Kalimantan sampai ke Laut Natuna dengan pengawasan. Apalagi kita dengan selenting ada efisiensi anggaran. Sehingga kami yakin ini tidak akan maksimal. Dari Bakamla atau dari Polair atau gimana Pak? Ada? Ada, mereka ada, tapi kan kita kan juga nggak tahu kenapa puluhan kapal tersebut bisa masuk. Kan seperti apa cara mereka? Nah ini yang harus kita cermati bersama, harus kita pertanyakan bersama-sama. Tujuan aksinya apa sebenarnya? Tujuan aksi ini kami menyampaikan, menolak terkait kebijakan yang penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi, yang meminta kepada nelayan dari GT6 sampai GT29 untuk wajib migrasi ketika melaut di atas 12 tahun. Terkait denda dengan pengabakaran. Nah, terkait dengan denda, ada kapal yang belum migrasi dari GT6 sampai GT29, mereka belum migrasi. Memang kita tahan, jangan migrasi dulu, biar ada kata kepastian dan kata kejelasan. Tapi nyatanya kapal ini tetap melaut. Nah, akhirnya kapal ini belum migrasi dan ditangkap oleh PSDKP Pangkalan Batam, diberikan ke SDKP, ke DKP Provinsi dan didenda puluhan juta rupiah. Sudah masuk ke rekening PAD Provinsi Kepulauan Riau. Nominalnya berapa? Hah? Berbeda-beda. Ada yang Dari Tanjung Pinang Media Berita Investigasi Aridwan melaporkan.